Ibu dan anak perempuan yang saling bergantung saling berpelukan dengan berat hati. Laki-laki yang berlutut di tanah terlihat kasihan. Tapi sebenarnya tidak patut dikasihani, karena menanggung hutang judi di luar. Setelah memohon dengan putus asa tanpa hasil, dia mengirimkan istri untuk membayar hutang judi, yang kembali. Tidak kembali lagi. Mama. Sayang, jangan menangis. Beberapa pemuda nakal menarik wanita berjalan hingga tengah jalan. Ketika kendaraan mereka mogok di tengah jalan, wanita turun dari mobil mencari bantuan. Tak disangka, para pemuda nakal ini malah tidak berniat membantu pemilik mobil. Sebaliknya, mereka justru berencana merampok. Ini gampang. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, baik, baik. Serahkan saja, saya yang bawa. Dalam kekacauan, memberi wanita kesempatan untuk melarikan diri. Wanita berjanji akan kembali mencari putrinya setelah dia menjadi lebih kuat. Setelah dia menjadi lebih kuat, dia akan kembali mencari putrinya. Setelah 18 tahun. Rumput laut, hari ini kita siaran langsung di ruang pembibitan nomor 6. Benar, kan? Benar, kakak cantik, nomor 6. Memang benar. Pelanggan bilang pintu ruang pembibitan sudah terbuka. Kita langsung masuk saja dan bisa siaran langsung. Baik. Kak Idai, kenapa kamu datang? Kakak Kie, ini siapa ya? Kita satu universitas, kan? Tapi kamu sudah lupa aku ya? Kakak Kie, ini siapa ya? Sueli, kita satu universitas, kan? Ayo, si gemuk itu. Sherry, kebetulan sekali ya, kamu juga di sini. Saya sekarang adalah kepala bagian iklan di grup Kang Hai. Kalian datang untuk apa? Kami diundang untuk melakukan. Cukup, jangan banyak bicara. Penanggung jawab sedang menunggu kita. Ayo pergi. Mata air mati. Hanya ada gukian-kian di matamu. Untuk anak perempuan penjudi itu, mengikuti kemanapun. Aku pun tak tahu apa yang sebenarnya kau cari. Hari ini di wilayahku. Aku harus beri kalian sebuah hadiah besar. King Tian, cepat masuk. Ini adalah ruang fonetik nomor 6. Pintunya tidak dikunci. Kita siap siar. Tuan An, silakan lihat dokumen ini. Halo, Tuan Lin. Saya melewati ruang bibit nomor 6, melihat beberapa orang masuk. Apakah ini kamu yang atur? Siapa yang membiarkan mereka masuk? Ini benar-benar sembrono. Kendalikan mereka. Saya segera ke sana. Cepat pergi lihat. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita datang ke ruang pembibitan. Berhenti. Siapa suruh kalian siaran langsung di sini? Kalian yang minta aku datang siaran langsung. Kau bilang siapa aku? Ini adalah proyek pengembangan bioteknologi canggih kami. Ruang vaksin yang dirahasiakan dari luar. Siapa suruh kalian mengacau? Kalian mau apa? Di tempat kejadian perkara, ruang vaksin nomor berapa sebenarnya? Ruang vaksin nomor 9. Sebutkan satu persatu. Sebenarnya nomor berapa? Ini adalah basis penelitian paten milik grup Kang Hai kami. Basis eksperimen. Ruang vaksin nomor 9. Jelas itu nomor 6. Kami sudah tanda tangan perjanjian siaran langsung. Iya? Pak Polisi, waktu kami datang tadi jelas tanggal 6. Kalau tidak percaya, lihat saja. Ini kok tiba-tiba jadi tanggal 9. Pak Polisi, ini tadi memang tanggal 6. Tolong percaya pada kami. Ikut kami ke kantor untuk buat pernyataan. Wah, Pak Polisi, ini pasti ada kesalahpahaman. Ah, bagaimana kalau Anda beri keringanan sedikit? Kita bicarakan baik-baik di sini saja. Gimana? Kalau sampai ke kantor polisi, apakah kami akan punya catatan kriminal? Tidak bisa ke kantor polisi untuk damai secara pribadi. Rekan polisi, kami berdamai secara pribadi. Maaf telah merepotkan Anda. Kian-kian, kamu keras kepala. Kalau sampai ke kantor polisi, dan tersebar di internet, akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Siapa yang mau berdamai dengan kalian? Biarkan saja urusan ini diserahkan ke polisi. Aduh, kita tadi tidak bilang begitu. Kami juga tidak bermaksud begitu. Ini semua hanya kesalahpahaman. Lagi pula, kalian juga tidak mau penelitian kalian mengalami krisis keamanan. Berita negatif seperti ini. Langsung hitung kerugiannya. Bos, cepat pergi. Bawa mereka kembali ke perusahaan. Aku lihat siapa yang berani membawanya pergi. Ayahmu? Kenapa kamu datang? Kian-kian, lihat mobil van di luar belum? Penagih hutang sudah sampai di sini. Mereka bilang kalau tidak bayar lagi, mereka akan menjadikan rumah kita sebagai jaminan. Polisi ada di sini. Kenapa kamu takut? Kita langsung lapor polisi saja. Kalau sudah lapor, aku juga harus masuk. Apa kamu berharap aku masuk penjara? Kamu sudah berjudi berapa tahun? Aku hanya menggantikanmu. Melunasi hutang selama bertahun-tahun. Di penjara juga pantas kamu dapatkan. Dasar bocah nakal, aku membesarkanmu sejak kecil. Apakah itu mudah? Aku berutang? Kamu seharusnya mencari cara untuk membantuku membayar. Jangan seperti orang tak berperasaan itu. Ibu ingin meninggalkanku begitu saja. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa ada polisi di sini?
Anakku tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Pak An sudah melapor ke polisi. Pak Ning, Anda juga tahu. Jika dalam 3 hari data riset tidak keluar, perusahaan akan menghadapi ganti rugi besar. Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Wah, kalian ini aktingnya lumayan juga ya. Membuat sensasi. Aku beritahu kalian, aku bukan pipi yang mudah takut. Jangan terus-terusan bilang omong kosong. Kakak sekarang sedang di momen penting untuk berbuah. Saklar pintu itu. Mempengaruhi semua nutrisi stroberi di ruang pembibitan, tingkat bioteknologi. Kalian membuat pengembangan paten kami gagal total. Sejak kapan perusahaan ini berurusan dengan gerombolan kecil yang tidak berpendidikan ini? Tidak perlu membuang waktu dengan mereka, tunjukkan bukti data. Buat mereka ganti rugi semua kerugian. Sudah dihitung, serahkan pada saya untuk menangani. Siapa itu? Cepat berikan ponsel itu padaku. Pemandangan belakang ini sangat familiar. Fakta di kebun stroberi sangat jelas. Kalian sengaja masuk dan merusak. Buktinya lengkap, faktanya jelas. Kalian harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Kami tidak sengaja. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Sekarang sama sekali tidak ada kesalahpahaman. Kalau kalian memilih berdamai, maka harus mengganti semua kerugian sebesar 10 juta. Bayar lunas dalam 3 hari. Kalau tidak membayar, siap-siap ke pengadilan. Kakak, jangan berkelahi dengan dia. Biarkan dia membawa aku pergi. Apa hebatnya? Aku ada urusan penting. Keluar sebentar, nanti aku kembali. Aku akan kembali, Mama. Mama. Aku akan kembali, Mama, Mama. Suara siapa ini? Suara siapa ini? Suara siapa ini? Suara siapa ini? Ini suara siapa? Ini pertanyaanmu, kan? Cepat tutup mulutmu. Suara Lin Zifeng, siapa ini? Suara siapa ini? Lepaskan aku, gila, kamu bisa mendengar. Kalian, lepaskan dia. Aku, ganti rugi, aku akan bayarkan kepada kalian. Ini akibat dari kesalahan kalian sendiri, 10 juta. Tidak boleh kurang 1 menit pun. Zifeng hari ini harus pulang makan malam, apapun yang terjadi. Ada tamu penting di rumah. Mengerti, kakek? Kakek, kapan makan malam dimulai? Hari ini saya menghadapi masalah besar. Saya harus segera kembali ke kantor untuk menangani. Zifeng hari ini harus tinggalkan semua pekerjaan. Kakek ingin memperkenalkan seseorang yang penting untukmu. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Feng Peng, bagaimana kamu memperlakukanku? Tamu penting? Segera minta maaf. Kakek, bagaimana Anda mengenalnya? Dia yang merusak proyek kebun stroberi kami. Sehingga perusahaan kami mengalami kerugian besar. Dengarkan penjelasanku, itu cuma salah paham. Sekarang tampak sangat manis dan lemah lembut. Kamu bisa menipu kakek, tapi tidak bisa menipu aku. Diamlah. Inilah cucu kecil yang selalu ngobrol dan peduli padaku setiap hari. Kakek mendekatimu dengan tujuan tertentu. Hari ini merusak kebun stroberi kita, sekarang kembali menggoda kamu. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Segera keluar dari sini. Halo, Pak Yang, gadis kecil itu datang lagi. Tak satu pun yang aku tinggalkan untuk diserang. Berhenti semuanya. Lagi ngapain? Kalian jangan berantem, jangan berantem, jangan berantem. Jangan berantem. Berhenti. Semua, berhenti. Siapa yang buat ini? Kakek, kakek. Apa tidak apa-apa? Kakek, kakek, cepat panggil ambulans. Pak Tua, pemeriksaan semuanya normal. Hanya penyakit jantungnya. Tidak boleh terstimulasi. Tolong pastikan emosi Pak Tua tetap stabil. Kakek, masih merasa tidak nyaman di mana? Kian-kian bawa ke sini. Sekarang masuklah bersamaku dan jelaskan semuanya kepada kakek. Jangan lagi menipuku, kakek. Kalau begitu, cucu manis. Kalau ada apa-apa, ceritakan padaku. Kalau ada kesulitan, kakek akan membantumu menyelesaikannya. Sebenarnya dengan cara apa kamu menipuku? Cepat katakan, sayang. Jangan bicara seperti itu pada Kian-Kian. Kakek, urusanku bisa aku selesaikan sendiri. Jaga kesehatanmu dengan baik. Bodoh. Hari ini aku memanggilmu untuk membicarakan sesuatu dari masa lalu yang sudah lama tertunda. Kamu sangat mirip dengan Bos Lin.
Ada seorang pria yang mengamuk di pintu, memaksa masuk ke villa. Dia juga bilang. Apalagi yang dia katakan? Dia bilang dia melihat putrinya, Gu Qianqian, naik mobil mewah masuk ke villa. Gu Qianqian pasti akan menjadi nyonya di masa depan. Dia adalah mertua dari pemuda di sini. Bajingan. Yuan Hua. Itu dia. Memang dia. Memang dia. Hei, kamu kenapa, Pak Lin? Obatnya. Obat ya. Baik, Pak Lin. Aku akan ambilkan obat untukmu sekarang. Aku akhirnya menemukanmu. Gu Qianqian. Mulai sekarang, tidak perlu khawatir lagi. Laulin selalu mencari Gu Qianqian. Seorang anak perempuan penjudi. Apa hubungannya dengan Lin Jiahui? Ayah, kenapa kamu datang? Kenapa? Kalau kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Oh, jadi nyonya muda masih ingin melepaskan aku? Apa tidak mungkin? Kamu ayahnya. Utang perempuan dibayar ayah. Dia berutang aku 10 juta. Sekarang kamu bayar dia. Aku tidak akan menyalahkanmu karena masuk ke rumah pribadi. Oh, ini salah paham. Aku bukan ayahnya. Tapi dia jelas menyebutmu ayah tadi. Aku adalah ayah baptisnya. Dia sejak kecil tumbuh bersama putriku. Aku menganggap dia sebagai anak angkat perempuan. Aku datang hari ini. Ayo, ngobrol lama. Ayo, ngobrol lama. Anak angkat perempuan, tolong bicara sedikit ya. Iya, benar. Aku bukan anak perempuanmu. Aku juga tidak akan membayar lagi hutang judi untukmu. Kalau kamu bisa melunasi hutang judi dia, maka hutangmu sendiri harus kamu lunasi. Apa mungkin Gu Qianqian perempuan murahan itu adalah putri Tuan An? Kalau dia diberi obat. Bukankah Gu Qianqian berubah dari ayam hutan jadi burung phoenix? Ai Hua, aku akhirnya menemukan putrimu. Tolong. Tolong. Ketua Li mengalami kecelakaan. Tolong panggil seseorang. Kapan dokter kakek bisa bangun? Tanda vital ketua dewan sudah relatif stabil, tapi dia masih dalam keadaan koma. Bagaimana keadaan kakek? Kalau bukan karena kamu, kakek tidak akan seperti ini. Kamu gila ya, Jiang Zong. Ketua dewan mungkin mendengar ada orang mencari nyonya muda di bawah sana, lalu mengalami serangan. Saat aku masuk untuk memberinya obat, ketua dewan sudah. Segera semua keluar dari sini. Tolong, aku memohon, izinkan aku bertemu kakekku. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Biar aku lihat, kakek. Agen An, Anda sudah datang. Bagaimana dengan ketua dewan? Kenapa lagi sakit? Ini apa yang terjadi? Masih koma juga. Pak An, Anda tidak tahu bagaimana kondisi ketua saat itu. Sangat berbahaya. Kalau saya tidak menemukannya tepat waktu. Pak Lin, menurut Anda Pak Lin masih bisa memanggilnya? Saya memang. Tolonglah. Biarkan aku bertemu. Kakekmu? Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Mengapa aku merasa dia begitu akrab? Kenapa aku merasa dia seperti ibu? Syukurlah, tidak apa-apa. Syukurlah, tidak apa-apa. Kenapa kalian semua meremehkanku? Aku akan membuat kalian membayar harganya. Kenapa kamu masuk ruang pembibitan kami dan siaran langsung? Pak An, kami curiga, pelang ruang pembibitan eksperimen sudah dimanipulasi seseorang, makanya sampai salah jalan. Itu semua alasan yang kalian buat-buat. Memang, kami juga ada salah. Aku harap kalian menyelidiki kebenarannya. Kamu gadis yang bertanggung jawab. Baiklah. Perusahaan sedang menjalankan bisnis iklan. Kalau begitu, kamu tanda tangani kontrak dengan perusahaan. Kamu bisa mulai melunasi hutang lewat platform siaran langsung perusahaan. Setelah kebenaran terungkap, kita akan putuskan selanjutnya. Tidak bisa? Gu Qianqian menandatangani kontrak dengan perusahaanku. Kalian tidak boleh merekrutnya. Kamu pasti anak keluarga dong, kan? Masalah yang kamu buat sekarang akan berpengaruh pada keluarga dong kalian. Bagaimanapun, 60% bisnis logistik keluarga dong adalah bekerja sama dengan grup kami. Dia merusak proyek pengembangan kami. Aku takut dia, Shelly. Kamu dan aku sudah teman selama bertahun-tahun. Kenapa selalu menyebutku begitu buruk? Kamu ikut-ikutan berbuat onar dengan preman, hingga membuat direktur utama menjadi seperti ini. Diam semuanya.
Tuan Gu akan datang ke perusahaan besok untuk urus surat pengunduran diri. Kenapa? Kenapa? Bahkan Li Zong melindunginya. Apakah Li Zong tahu rahasia identitasnya? Dia sebenarnya siapa? Anzong, saya perlu menjelaskan kepada Dewan Direksi perusahaan mengenai kondisi kesehatan kakek. Nyonya, Anda dan Yuanhua pergi ke luar negeri untuk belajar. Anda selalu ingin membantu Yuanhua menemukan putri revolusi. Selama bertahun-tahun ini. Sampai kamu pergi. Aku belum mewujudkan keinginanmu. Belum membalas kebaikan Jianhua yang menyelamatkanmu. Kakek, kakek. Bangunlah, kakek, kakek. Yo ayo ayo. Nanti aku baru tahu. Ayahnya seorang penjudi. Dia tinggal di sebuah pondok di gunung untuk menghindari hutang. Saya ingin memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih padanya, tapi dia menolak. Setelah ambulans datang, dia pergi. Perusahaan akan segera mengadakan kerjasama proyek operasi media baru dengan grup RJ. Perusahaan kita akan mengadakan seleksi internal untuk rencana ini. Siapapun yang rencananya disetujui oleh grup RJ, dia akan dipromosikan menjadi manajer umum perusahaan. Apakah semuanya sudah mengerti? Bagus sekali, ini memang keahlianku. Aku harus bekerja dengan baik untuk memenangkan proyek ini. Aku pasti harus memenangkan proyek ini. Kalau nggak bayar, jangan harap bisa bersaing dengan saya. Perusahaan kita mengadakan seleksi internal. Siapa yang proposalnya disetujui oleh grup RJ, dialah yang akan menjadi manajer umum perusahaan. Semua sudah paham, kan? Bagus, ini memang bidangku. Aku pasti akan bekerja keras untuk memenangkan proyek. Saya harus memenangkan proyek ini. Gu Qianqian, jangan berniat bersaing denganku. Yo, Gu Qianqian. Akhir pekan juga lembur ya? Tak disangka kamu juga datang ke kantor saat akhir pekan. Nampaknya, kamu sangat bertekad mendapatkan posisi direktur ini. Aku hanya ingin menyusun rencana dengan baik. Mari kita lihat. Siapa yang rancangannya bisa menang? Uhuh. Gu Qianqian. Kata sandimu masih sama seperti waktu kuliah. Benar-benar rezeki nomplok buatku. Memang ide yang bagus. Pak Lin. Kenapa Shirley masih lembur di kantor di akhir pekan? Bos Lin, saya sedang lembur membuat rencana. Sangat berdedikasi. Saya harap kamu bisa membuat satu set rencana yang membuat semua orang terkesan. Bos Lin, rencananya sudah saya selesaikan sekarang. Ada di tangan saya. Baik, saya akan mendengarkan laporan kamu besok. Bos Lin, saya pulang dulu ya. Halo semuanya, mari kita sambut kepala bagian bisnis dari grup IG, Ye King. Sekarang mulai laporan bisnisnya. Saya dan Pak Ye akan memilih solusi terbaik berdasarkan laporan kalian. Setelah mendengarkan semua laporan. Pak Lin, solusi saya hilang. Bisakah saya diberi 1 hari lagi? Saya akan buat lagi rencananya. Gu Qianqian sekarang adalah hari terakhir mengajukan rencana. Berikan dia 1 hari lagi. Bukankah itu tidak adil bagi kita semua? Gu Qianqian, kalau kamu tidak punya rencana, tidak perlu melaporkan. Direktur Lin,
Saya punya rencana. Saya selesai membuatnya kemarin dan baru meninggalkan perusahaan. Tapi hari ini saat membuka komputer, rencana di dalam komputer tiba-tiba hilang. Hari ini adalah tanggal laporan rencana. Ketika Pak Lin memberikan tugas, dia sudah bilang dengan jelas, Gu Qianqian, jangan sampai mengganggu pekerjaan normal perusahaan kita lagi. Pak Lin, saya memang sudah menyelesaikan rencananya. Tolong beri saya sedikit waktu. Saya sangat yakin dengan rencana saya sendiri. Pak Lin, apakah rapat kita hari ini tetap berjalan seperti biasa? Pak Ye, rapat kita tetap berjalan seperti biasa. Gu Qianqian, kamu jangan buat keributan di sini. Masalah yang kamu timbulkan untuk perusahaan dan Pak Lin sudah cukup banyak. Gu Qianqian, Grup AJ, Pak Ye ada di sini. Kalau kamu ada urusan pribadi, kita bicarakan nanti setelah rapat. Rencana ini hilang dengan cara yang sangat aneh. Ini pasti ada masalah. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan rencanamu, aku akan jelaskan rencanaku. Kita akan memanfaatkan sumber daya agrikultur, budaya, dan pariwisata untuk mengembangkan platform media penuh yang melibatkan semua orang dengan kegiatan check-in bertema. Laporan saya selesai. Terima kasih semuanya. Pertemuan selesai sampai di sini. Saya dan grup Arsi memutuskan untuk menggunakan rencana Sherry. Mulai sekarang, Sherry adalah direktur pemasaran perusahaan kami. Ya Tuhan, dia malah langsung naik dari supervisor menjadi direktur. Bisa dibilang memang pantas mendapatkannya. Rencananya benar-benar hebat. Kenapa sebelumnya aku tidak menyadari dia begitu kreatif? Terima kasih atas pengakuannya. Terima kasih Pak Ye. Terima kasih Pak Lin. Shirley, kamu sangat hebat. Kami menyambutmu untuk bekerja sama dengan kami. Pak Lin, saya sudah menemukan rencana saya. Nona. Pertemuan sudah selesai. Kelompok IG mengadopsi rencana Shirley. Namun, Anda juga bisa melapor ke saya. Pak Lin. Rencana Shirley sebenarnya adalah milikku. Qianqian. Mengapa kamu yang menginisiasi Shirley? Saya punya bukti bahwa Shirley mencuri rencana saya. Qianqian, demi promosi dan kenaikan gaji, kamu benar-benar bisa berbohong? Ya, baiklah, Shirley. Rencana ini, kamu sudah survei di bagian mana saja? Data apa saja yang kamu periksa? Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas saat melapor. Kamu tidak punya sertifikat. Saya bisa mengulangi isi pembicaraan Sherry. Sudah cukup, Du Qianqian. Kamu kira dengan gila-gilaan mengintip berita, bisa mengelabui semua orang? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana? Kemarin, hanya aku dan Shirley yang bekerja di toko. Setelah aku pergi, hanya dia yang ada di perusahaan. Pasti dia yang membuka komputermu. Komputermu ada password. Bagaimana aku bisa membuka komputermu? Kamu mau apa sama aku? Kamu tahu passwordku dari mana? Kamu buka komputer kuku. Gimana bisa tahu passwordku? Dia kenapa bisa melakukan hal seperti itu? Pergi tekan pantatnya. Bukti yang ada sekarang belum menunjukkan itu plagiat. Kan? Lagi pula aku lihat. Saat itu hanya dia sendiri yang di kantor. Kemarin hanya kamu sendiri yang di kantor. Selain itu, aku menemukan sebuah jepit rambut di bawah meja komputer. Gu Tiantian, kamu hanya bermodalkan ini untuk menuduhku mencuri proposal MU. Sueli, kemarin di kantor, kamu memang membawa jepit rambut ini. Direktur Lin, Anda kemarin memang sudah bertemu dengan saya. Saya tidak membawa jepit rambut apapun. Saat saya bertemu Xiao Lin kemarin, dia memang tidak membawa tas ini. Gu Qianqian, lihatlah bukti apa lagi yang kamu punya. Bos Lin, saya masih punya bukti lain untuk membuktikan. Jangan coba menipu saya. Menuduh tanpa alasan. Kenapa takut tanpa alasan? Gu Qianqian, kamu demi posisi direktur, malah menggunakan cara seperti ini untuk memfitnah rekan kerja. Kamu sangat keji. Jepit rambut ini persis sama dengan yang ada di foto selfie di lingkaran pertemananmu. Shirley, bagaimana kamu menjelaskannya? Pak Lin, aku memang punya satu lagi jepitan rambut yang sama. Lalu kenapa tadi kamu bilang tidak punya jepitan rambut ini? Pak Lin terus menekan. Aku takut aku mengaku akan membuat aku tercemar stigma ini. Shirley, sampai sekarang kamu tetap keras kepala. Hari ini kamu sengaja pakai 10.000 untuk menggoda aku. Nanti kamu akan kerja di sini. Hubungi orang di kartu nama untuk mengambil foto sampul ruang siaran langsung. Tunjukkan aku perjanjian masuk kerjamu. Gu Qianqian, kamu kesini untuk membayar hutang. Jangan sok hebat di sini. Baik, kamu juga jangan sok berkuasa di sini. Aku pasti akan mengungkap kebenaran yang menjebakku. Qianqian,
Cepat atau lambat aku akan membuatmu menyesal. Tuan Sue, terima kasih telah bekerja sama dengan kami. Saya akan merawatnya dengan baik untukmu. Halo, kamu pasti Nona Gukian-kian, kan? Kang Hai adalah pelanggan VIP kami. Kami akan melayani kamu secara pribadi. Silakan ke ruang ganti terlebih dahulu untuk mengganti pakaian. Orang ini sangat aneh. Jangan lengah, baik. Sueli. Ini banyak keraguan. Sebelum semuanya jelas. Pertama beri nenekmu segelas air. Pak Lin, Anda tidak bisa hanya percaya kata Gukian-kian. Jangan ambil keputusan sembarangan. Apakah Anda meragukanku? Tidak. Pak Lin, saya hanya mitra dari pihak grup RG. Saya juga akan sementara menghentikan proyek perusahaan dengan RG. Saya tidak mengizinkan terjadinya kesalahan apapun. Pak Lin, terima kasih sudah mempercayai saya. Kami harus percaya padamu. Saya hanya tidak ingin kamu merusak proyek perusahaan lagi. Kalau saya menemukan kamu bermasalah, aku minta kamu. Pak Lin, tentang proyek ini. Aku sendiri yang akan memeriksa urusan proyek ini. Hari ini tidak ada yang boleh membocorkan. Semua kembali ke posisi masing-masing. Kalau aku tahu, ada yang menyebarkan keluar dan mencoba menggunakan nama perusahaan. Orang itu harus segera keluar dari perusahaan. Kamu dengar itu? Baiklah, Pak Liu, sampai jumpa. Kamu mau apa? Nona sayang, aku cuma lihat bentuk tubuhmu. Sungguh indah, aku sangat suka. Aku ingin merekam video saat kamu melepas pakaian. Aku sendiri mengagumi. Dasar bajingan busuk. Tuan yang terhormat, jangan salah paham. Aku cuma ingin bicara denganmu. Apa yang kamu rekam? Jauhkan dirimu dariku. Aku diutus oleh grup Kang Hai untuk berbicara soal pekerjaan denganmu. Pemimpinmu memintaku untuk merawatmu dengan baik. Mari kita manjakan kamu, si anak sastra ini dulu. Sejak kecil sampai sekarang, aku dan ayahku berlari ke sana kemari menghindari utang. Sudah bertemu berbagai macam orang. Orang sepertimu, masih berani menggangguku. Nikmati saja. Ceritakan, apa yang sedang terjadi? Direktur An, Direktur Lin, saya sudah memberi mereka instruksi khusus agar menyambut Gu Qianqian dengan baik. Tak disangka, mereka malah melakukan hal semacam ini yang sangat rendah. Bahkan bekerja sama dengan perusahaan yang tidak berkualitas. Kamu menganggap pekerjaan ini apa? Pak An, saya salah. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Saya pasti akan mengingat pelajaran ini. Tahukah kamu jika video ini tersebar, akan berdampak buruk sekali pada perusahaan? Jangan banyak omong. Segera kemas barangmu dan pergi. Tugasmu. Perusahaan akan mengatur lagi, Pak An. Kamu harus introspeksi diri dengan baik. Keluar saja, Pak An. Bagaimana bisa ada foto ini? Apakah Gu Qianqian dan Pak An terkait? Pak An, putri Anda, Wen Wen, sedang menonton TV. Dia disewa oleh penjudi. Mengganti nama dan identitas, berpindah-pindah sembunyi. Hingga kini tidak ada petunjuk apapun. Gu Qianqian adalah putri Tuan An. Apakah ini rahasia direktur utama? Shirley, kau bajingan. Dia tidak boleh masuk ke kantor Tuan A. Kalau sampai dia melihat foto itu. Kalau begitu dia benar-benar dari ayam kampung jadi burung phoenix. Shirley, kamu benar-benar tak tahu malu. Berani bersekongkol dengan orang rendahan seperti itu melakukan hal sekeji ini. Kamu jangan asal bicara. Fitnah. Aku fitnah? Aku punya video dan bukti. Jangan gunakan video yang diedit dengan niat jahat untuk menuduh orang baik. Saya sengaja mengedit video dengan niat buruk. Tunggu saya bertemu dengan Pak Lin. Pak An, kita bicarakan ini secara langsung. Jelas, siapa yang tahu apa yang sudah kamu lakukan? Hal-hal yang memalukan itu. Hari ini saya akan mencari kebenarannya. Kamu gila. Shirley, kamu sedang melakukan apa? Gu Qianqian,
Kamu bagaimana? Apakah kamu terluka di mana? Gu Qianqian sepertinya seperti anak perempuanku. Qianqian, kamu bagaimana? Tidak apa-apa, Tuan An. Hanya saja belakangan ini terlalu banyak hal terjadi. Aku akan istirahat sebentar, lalu akan baik-baik saja, Tuan An. Akibat masalah koordinasi proyek perusahaan kali ini, saya sudah tangani Sherry. Kenapa aku merasa Pak An sangat ramah? Di dekat beliau rasanya seperti di dekat ibu. Pak An, Pak Lin. Ini kesalahan kerja saya. Saya minta maaf kepada Anda. Mengapa foto ini ada di tempatmu? Gu Qianqian, kembalikan foto itu padaku. Ini foto saya. Ketika saya kuliah dulu, saya pernah ceritakan tentang kisah saya dan ibu. Mengapa kamu sembarangan ngomong di sini? Waktu sekolah, Gu Qianqian, kamu selalu rebut barang denganku. Ini satu-satunya warisan dari ibuku untukku. Kamu juga mau merebutnya? Foto ini. Apakah foto ini milikmu? Nama apa kamu waktu kecil? Wen Wen, ibuku memberiku nama Gu Wen Wen. Shirley, kenapa kamu bisa begitu lancang? Gu Wen Wen adalah putriku. Aku berjanji padanya. Berjanji aku akan kembali. Aku Chu Baon Hyo Nemri. Cui Chung Chu TRV. Toi Mi La Wen Wen. Anye Ang Noidi. Anye Hong Pi La Wen Wen. Cehaan, Cui Nai Kuat NGT. Chong Tea Cen Sui NGH Laudai. Baon Hyo Nemri. Aku lihat ayah berpindah-pindah rumah tanpa identitas. Aku pikir aku tak akan pernah lagi bertemu ibu. Saat sekolah, aku menganggapmu sebagai sahabat dekat. Aku ceritakan semua tentang diriku padamu. Tak disangka, sekarang. Selama bertahun-tahun, aku terus dibully oleh para kreditur bersama ayah. Sekarang aku sudah menemukan ibu. Kamu lagi-lagi merebut ibu, iya? Ayah, aku akan minta ayahku membuktikan sekarang juga, siapa sebenarnya Gu Wen Wen. Siapa yang menyuruhku datang? Aku juga sangat sibuk. Selama bertahun-tahun ini, Gushu, aku selalu mencari kamu. Kau bawa anak perempuan kemana? Gushu. Sebenarnya siapa anak perempuanmu, Gu Wen Wen? Dia adalah Shirley. Dia. Shirley. Kenapa, ayah? Kau bilang apa? Suelin adalah putriku. Ibu akhirnya menemukanmu. Kamu sudah menderita. Aduh, sudah naik ke puncak pohon. Hari ini berani pulang ke rumah. Kalau hari ini tidak bayar hutang, akan potong 2 jari tanganmu sebagai gantinya. Jangan ya, tolonglah kalian. Aduh, berhenti, tolong, aku mohon kalian. Kamu, kenapa kamu datang ke sini? Kamu tidak takut mati ya? Tahukah kamu berapa banyak utangnya padaku? Kamu benar-benar berani ya? 150.000, pokok dan bunga total 150.000. Ini 150.000. Mulai sekarang, kalian berdua saling bersih. Bukankah kamu rekan kerja Qianqian? Aku menyelamatkanmu bukan karena Gu Qianqian. Kalau begitu, apa dasarmu menyelamatkanku? Mulai sekarang, aku akan membantumu melunasi utang. Tapi aku ada syarat. Syarat apa? Mulai sekarang, aku adalah putri kandungmu. Matahari terbit dari barat. Ternyata ada orang yang berebut menjadi putri paman Guku. Aku punya rencanaku sendiri. Apa yang akan kamu lakukan pada Qianqian? Dia demi membantu aku melunasi utang beberapa tahun ini. Gu Qianqian sekarang berhutang 10 juta kepada Kang Hai.
Dia sendiri seperti patung lumpur menyeberangi sungai. Sulit untuk menyelamatkan diri sendiri. Aku pasti tidak akan menyakiti putriku. Apa sebenarnya yang kau ingin lakukan? Sangat sederhana. Kamu hanya perlu membuktikan kepada Jenderal An Yuanhua bahwa aku memang anak kandungmu. Jenderal An itu adalah An Yuanhua. Bagaimana bisa wanita mati itu? Kamu benar-benar An Yuanhua. Dulu kamu meninggalkan kami berdua sebagai ayah dan anak. Aku pasti akan menuntut kejelasan dari kamu soal ini. Baik, katakan saja aku harus bagaimana. Ayah, apakah kau masih punya hati nurani? Kita sudah bertahun-tahun sebagai ayah dan anak perempuan. Mengapa kau membalikan fakta dan menyalahkan orang lain? Karena aku tahu hubunganmu baik dengan Sueli. Aku menganggapmu sebagai anak perempuan kandung. Jangan sembarangan memanggil. Ayahku adalah paman pengasuh. Pada hari Tuan An paman pingsan. Dia bilang Gu Qianqian adalah putrinya. Bukannya aku juga sudah tidak punya jalan keluar. Baru aku memberanikan diri bilang ke semua orang bahwa Gu Qianqian adalah anakku. Kalau tidak, bagaimana utang piutang bisa membiarkan aku pergi? Gushu, sudah bertahun-tahun. Tapi kau masih seperti ini. HMPF, Xin An. Dulu saat kau pergi begitu saja, sekarang sudah maju, langsung mau rebut anak perempuanku. Tidak mungkin. HMPH, aku bisa sampai hari ini juga berkat kamu. Ayah, aku rindu ibu. Xiaoli cepat pergi. Ibu selalu ada. Sueli. Tak disangka kamu bahkan mau merebut ayah penjudi saya. Drama istri ini benar-benar lucu sekali. Kalau ibu saya bukan Anzong, kamu tidak akan merebut ibu dari saya, benar kan? Semua yang kamu lakukan ini demi uang. Untuk membayar hutang 10 juta yuanmu, kan? Hutang 10 juta yuan saya. Sepertinya kamu yang bikin masalah ini, ya? Kamu kira dengan menyogok Gushu bisa menggantikan identitasku? Jangan harap. Tian. Sekarang kamu sudah sukses jadi streamer. Kalau tidak mengakui aku sebagai sugar daddy MU, sudah cukup. Sekarang kamu malah membuli putriku. Sueli, percaya atau tidak kalau aku pukul kamu? Berhenti. Pak An. Aku rasa kita tidak bisa cuma percaya omongan seorang penjudi, langsung menyimpulkan siapa sebenarnya Wen yang baik. Kalian ingin tahu, siapa yang merupakan anak biologis dari Gushu dan Pak An, kan? Kalau begitu, kita lakukan tes DNA. Sueli. Beraninya kamu. Kalau begitu, lakukan tes DNA saja. Direktur An, hasil tes DNA sudah keluar. Akhirnya, ibu dan putrimu menemukanmu. Ibu, aku akhirnya menunggumu. Tidak mungkin, pasti ada yang mengotak-atik hasil tes DNA. Faktanya sudah sangat jelas. Ibu Sherry tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ibu akan selalu menemanimu. Jangan pikir bisa membawanya pergi. Sherry tidak mungkin ikut denganmu lagi. Setelah bertahun-tahun aku harus menebusnya dengan baik. Aku sudah tua sekarang untuk menebusnya. Dia harus merawatku di masa tua nanti. Kamu mau membawanya pergi, selesaikan dulu masalah pensiunku. Aku akan menyiapkan sejumlah uang untukmu. Setelah dapat uangnya, Shirley tidak ada hubungan lagi denganmu. Kamu pegang omongannya. Setelah dapat uang, siapapun yang mati tidak akan dilempar ke sungai. Pak An, saya rasa ada yang mencurigakan. Qianqian, kamu sangat lihai. Baru beberapa hari bergabung dengan grup ini. Sudah membuat Direktur Lin juga membelamu. Oke, kamu sebenarnya melakukan apa pada hasil DNA itu? Gu Qianqian, kamu gila. Ah. Selama aku di sini, tak ada yang bisa lagi menyakiti anak perempuanku. Keluarlah dari sini. Anak perempuan selalu salah ibunya. Sejak Pak Lin selalu mengirim aku dan nenek Zipeng ke luar negeri untuk belajar, ibu tidak pernah lagi punya kesempatan untuk mencari kamu. Anakku, aku membuatmu menderita. Selama bertahun-tahun ini aku sudah banyak menderita. Dikejar hutang oleh para penagih, dibully oleh rekan kerja. Tapi aku menemukanmu, Mama. Mama selalu merindukanmu, Mama. Selalu ingin menemuimu. Untuk menebus Mama.
Kamu tidak perlu menebusku. Aku hanya ingin kamu menemani aku. Percayalah, ibuku akan selalu menemanimu. Dia pasti akan menggantinya juga. Besok kamu akan menjabat sebagai direktur departemen iklan di perusahaan. Nanti tidak akan ada lagi yang mengganggu ibumu di perusahaan. Anakku yang baik. Eng Yu kian-kian akan menghilang dari sisi An besok. Gu Qianqian kali ini terlalu berlebihan. Kita harus menanganinya dengan tegas. Siang Gu Qianqian benar-benar menyebabkan dampak negatif dalam siarannya kali ini. Kepalaan. Kita sebaiknya pertimbangkan lagi hal ini dengan baik. Dalam penanganannya, saya rasa tidak seharusnya membuka celah. Peristiwa siaran kemarin. Kami mengerahkan begitu banyak sumber daya untuk menekan opini publik. Jika tidak ditangani dengan serius, maka itu akan merugikan kepentingan utama perusahaan. Memang benar, aku lalai mengenai siaran langsung ini. Pak Lin, siaran langsung yang menimbulkan masalah sebesar ini. Satu alasan dapat membebaskan dari tanggung jawab. Bukan hanya memaafkan masa lalu. Seluruh tim kami bertanggung jawab. Bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu? Pak Lin, pernyataanmu terlalu menunjukkan posisi pribadimu. Pak An, baik secara publik maupun pribadi, kita semua harus menangani masalah ini dengan baik. Bagaimanapun, Gu Qianqian adalah seorang influencer yang sangat berpengaruh. Zifeng berbicara dengan benar. Citra Gu Qianqian sangat positif. Semua orang sangat memperhatikannya. Sekarang perusahaan mudah menjadi pusat perhatian di dunia maya. Tidak bisa lagi membuat keributan. Kalau begitu, kita harus, jangan urus dia lagi. Anak baik, aku tahu kamu sangat membela perusahaan. Tapi masalah ini harus ditangani dengan penuh perasaan dan alasan. Agar bisa lebih baik menunjukkan citra perusahaan. Baik, Mama, aku sudah mengerti. Serahkan masalah ini padaku saja. Aku pasti akan menanganinya dengan penuh perasaan dan alasan. Masalah Pan serahkan saja kepada saya untuk ditangani. Devang serahkan saja kepada Shirley. Saya yakin dia bisa mengatasinya dengan baik. Terima kasih, Mama. Gu Qianqian, tunggu saja, aku akan mengurusmu dengan baik. Perusahaan kami sudah mengalihdayakan bisnis iklan kepada Yoyo Media. Hari ini kamu harus berkemas dan lapor ke Yoyo Media. Shirley, kamu begitu terburu-buru mengusirku, mungkin karena khawatir identitasmu terbongkar. Aku adalah direktur departemen iklan. Bagaimana aku mengelola karyawanku? Bukan urusanmu untuk meragukannya. Kamu selalu suka merebut sesuatu dariku. Melihat kamu yang seperti ini, kecil tapi merasa hebat. Berapa lama kamu bisa bertahan? Kamu bilang apa? Lakukan saja. Cheng Zi, kamu baik-baik saja? Cepat pergi. Akulah Gu Qianqian yang sebenarnya. Kenapa kamu harus bermusuhan dengan Shirley? Kamu harus segera meninggalkan perusahaan sekarang. Tidak bisa pergi. Aku yang benar tak takut bayangan miring. Qianqian, kali ini kamu memang sudah kelewatan. Shirley, sikap sokmo itu. Orang kecil yang baru berhasil memang menjijikan. Gu Qianqian, aku benar-benar tidak menyangka. Kau adalah anak yang begitu sombong dan sewenang-wenang. Kau sebaiknya segera keluar dari perusahaan. Tuan An. Iya. Sekarang apapun yang aku katakan, tidak ada yang akan percaya padaku. Kakak, kamu bisa pertimbangkan lagi. Apakah masih ingin datang ke kota ini? Pak Lin, saya tidak bisa pergi. Saya harus cari tahu kebenarannya. Baik. Siaran langsung Wei Qianqian akan segera dimulai. Baik. Halo, baby. Halo semuanya. Sudah lama tidak bertemu. Selamat datang di kebun ekologi Kang Hai. Festival tahun baru stroberi organik. Silakan lihat. Ini adalah stroberi organik yang baru saja dipetik dari kebun kami. Silakan tulis di layar. Festival tahun baru stroberi organik kebun ekologi Kang Hai. Aku sangat ingin membelinya. Stroberi yang sama dengan Qianqian. Aku juga mau stroberi yang sama dengan Qianqian. Asli dan murni. Rasa dan kualitas yang sama. Qianqian, ini sedang rusak grup ya. Belakangan ini, ketua Kangkai Group sepertinya tidak bisa menemukan pacar. Kenapa? Sepertinya putri Pak An namanya Shirley. Karyawan internal membocorkan. Pembawa acara dan Nona Sue pernah punya konflik besar. Gosip apa nih? Masih ada konflik apa lagi? Pembawa acara kita langsung merebut orang. Ayahnya harus menggali apa? Melaporkan itu sangat memalukan. Video wanita cabur sebelumnya. Tolong jangan diskusikan topik Wuge di ruang siaran langsung. Jangan bahas topik Wuge. Wuge sudah selesai minum. Segera kami akan memperkenalkan kawasan komersial Chengdu. Tolong jangan bahas topik Wuge.
Kami dari stroberi mulai dari menanam sampai memanen. Semua menggunakan teknologi hijau organik terbaru. Kami tidak mendengarkan presentasi produk. Kami ingin labu emas. Ini tentang Gu Jinjin yang ingin mengejar kekayaan dan menjadi presiden direktur. Bos, seperti ibu ya. Benarkah? Aku beritahu kamu, Gu Qianqian dan Duan Ergo entah pakai cara apa. Kabarnya beberapa hari lalu dia masih di departemen iklan. Shishi bersama saya. Gu Qianqian, pertunjukan yang bagus masih akan datang. Direktur Zhao memang sudah menandatangani untukmu. Tapi orang ini benar-benar membuatku kesal. Mengerti. Jadi dia sekarang bukan lagi putri salju. Tapi sudah jadi Cinderella. Kenapa kalian menahan dokumen saya? Mengapa harus mengganti nomor ponselku? Bahkan WeChat dan Kiki tidak bisa digunakan. Tidak boleh selama masa kontrak. Semua perusahaan yang aku tanda tangani harus mengikuti aturan perusahaan. Apakah aku benar-benar kehilangan kebebasan pribadi? Ini adalah model perusahaan kami. Begitu mulai bekerja, harus patuh pada pengaturan perusahaan. Apakah masih ada waktu bebas? Kalau mau waktu bebas juga boleh tidak usah. Kamu cukup menakutkan ya. Kamu ngapain? Tidak apa-apa. Cuci tangan? Kamu tidak lihat? Bapak Zhao, saya berhenti. Bajingan, bajingan bukan tergantung orang. Di sini tertulis dengan jelas. Kau masih kira kau selebriti nasional. Dahulu dan sekarang berbeda. Sebaiknya kau paham diri. Ini klausul sewenang-wenang kalian. Aku akan melaporkan kalian. Ingin pergi? Aku. Bukankah kamu mau melaporkanku? Baiklah, aku akan beri kamu lebih banyak alasan untuk melaporkanku. Aku sudah mengganggumu cukup lama. Jangan buat ayahku susah lagi ke depannya. Utang judi sudah aku lunasi. Orang di telepon itu suaranya sangat keras. Apa sebenarnya yang sedang dibicarakan Sueli? Pak Lin. Kudengar Anda merobek kontrak perpanjangan Gu Qianqian. Penanganannya kurang sesuai prosedur, kan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, meskipun Anda adalah gadis Angel. Tapi tetap harus menjalankan tanggung jawab sendiri. Baiklah, Pak Lin. Segala sesuatu yang didapat dengan susah payah ini, tidak akan pernah saya biarkan siapapun merusaknya. Cepat atau lambat aku akan membuatmu, Lin Zifeng, melihat wajahku dan menurut. Hari ini, aku akan membuat Gu Qianqian yang selalu kamu lindungi menghilang sepenuhnya. Siapa kamu? Apa yang kamu mau lakukan? Bukankah kamu mau menuntutku? Baiklah, aku akan berikan alasan lain mengapa aku menuntutmu. Aku sudah mengganggumu cukup lama. Kepala Zhao. Kalimat yang kamu ucapkan tadi, aku sudah merekamnya. Ternyata kamu merekam suara. Berikan padaku. Berikan, berikan aku, berikan padaku. Kamu baik-baik saja? Aku akan membuatmu membayar harganya. Gu Qianqian. Aku pasti tak akan memberi kesempatan bangkit kembali padamu. Uang yang aku kirimkan padamu sudah masuk, kan? Sue benar-benar orang yang besar hati, sangat setia kawan. Sekarang aku punya satu transaksi lagi untukmu. Tertarik? Siapa yang tidak mau uang? Asal harganya cocok. Tentu saja tertarik. Baiklah, kita bertemu di tempat lama malam ini. Paan, saya sudah mencoba menghubungi Gu Qianqian tapi tidak berhasil. Bukankah kamu sudah mengatur transfer tanda tangan? Iya, tapi saya tetap tidak bisa menghubunginya. Terus coba hubungi dia lagi. Kalau tidak berhasil, laporkan ke polisi dulu. Isu miring tentang Gu Qianqian sudah menyebar luas di internet.
Kalau sampai dilaporkan ke polisi, sekali tersebar keluar, takut merugikan dia pribadi dan perusahaannya. Rumor beredar di internet. Perusahaan terjebak dalam krisis opini publik. Opini di internet memang sangat merugikan perusahaan. Di internet juga beredar kabar bahwa Pak Lin gagal mengejar Gu Qianqian. Gu Qianqian disingkirkan. Tak disangka, opini tentang siaran langsung terakhir masih terus berkembang. Harga saham perusahaan Zifang sekarang jatuh drastis. Ada satu hal yang sudah saya sepakati dengan Pak Lin. Sekarang saya harus memberitahumu. Dulu, saya bertemu dengan nenekmu saat perampok merampok. Kakek pernah bilang padaku, kami keluarga Lin selalu berterima kasih padamu. Saya juga berterima kasih atas bimbingan Pak Lin. Ketika nenekmu masih hidup, kami punya janji. Kalau aku menemukan putrimu, harap bisa menikah denganmu. Jadi itu berarti aku dan Tuan Lin. Apa? Aku ingin memberitahu orang luar bahwa kamu sudah bertunangan dengan Sueli untuk menutupi mulut orang ramai, menyelesaikan krisis perusahaan. Prioritas sekarang adalah menemukan Kuo Qianqian, menjelaskan di depan umum, beri saya waktu. Saya akan segera mencarinya. Dewan direksi sudah memberikan tekanan. Pak Lin sedang koma sekarang. Kita tidak bisa membiarkan Pak Lin, Konghai Group yang didirikan olehnya, hancurnya begitu saja. Qianqian adalah penyelamat kakekku. Aku pikir jika kakek bangun, dia pasti akan segera mencarinya. Zifang, kita tidak bisa menunggu lagi. Telepon dari bank. Takutnya mereka akan menghentikan kredit untuk proyek mobil. Perusahaan menghadapi krisis besar seperti ini. Mengapa aku malah lebih khawatir tentang keselamatan Gu Qianqian? Apa yang terjadi padaku? Demi perusahaan, aku rela mengorbankan kepentingan pribadi. Zifeng, kau masih ragu apa lagi? Opini publik berkembang sangat cepat sekarang. Gu Qianqian masih belum ada petunjuk. Aku harus mencari cara untuk menunda waktu. Aku taat pada arahan Pak An. Tapi aku belum ingin ada tindakan nyata. Zifeng, kamu hebat sekali. Kamu bisa mengutamakan kepentingan perusahaan. Memang anak yang berwawasan luas. Sueli segera beritahu media. Adakan konferensi pers dengan baik. Ibu. Aku butuh bantuanmu. Hei. Kepada para teman media yang terhormat, halo semuanya, saya Lin Zifeng. Nyonya Sueli yang duduk di sebelahku, adalah orang yang sedang saya jalani hubungan. Kami sudah memutuskan untuk menikah. Baru-baru ini, rumor tentang saya dan selebgram dalam hubungan asmara yang beredar di internet, semuanya adalah omong kosong. Para wanita cantik semua, dengarkan aku ya. Akulah pasangan selebgram yang ada di internet itu, semua informasi yang kukatakan palsu. Gu Qianqian adalah seorang pembawa acara yang berani dan jujur. Li Zifeng dan Gu Qianqian tidak memiliki hubungan emosional apapun. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menemukan Gu Qianqian. Mengembalikan kebenaran dari kejadian ini. Petugas keamanan membawanya pergi. Semua yang saya katakan benar. Kerja bagus, Nyonya Wang. Memang aku tidak salah orang. Wang Hai, aku butuh bantuanmu. Nak, sudah-sudah, ya, jangan menangis. Ibu bekerja di bagian siaran langsung perusahaan. Meskipun senang. Tapi setelah kejadian ini, aku tidak bisa terus tinggal di perusahaan. Nak, kamu tenang saja bekerja di perusahaan. Sisanya ibu yang akan mengurusnya untukmu. Ini cuma gosip di kantor. Aku takut akan mempengaruhi pekerjaan kita. Anak baik, ibu mengerti kamu. Lalu, apa yang kamu pikirkan, ibu? Dengar-dengar, bagian iklan grup RJ sedang membuka lowongan direktur. Jurusan saya cocok dengan bagian investasi grup RJ. Aku ingin ke sana untuk melatih diri. Saya sudah lama kenal dengan ketua Dewan Grup RJ. Kalau begitu, Mama akan mengirimmu untuk berlatih. Terima kasih, Mama. Grup RJ, tapi dia adalah mitra kerja terpenting Grup Konghai. Lin Zifeng, kamu tunggu saja dan lihat bagaimana aku mengatur semuanya. Pak An. Ada apa ini? Bagaimana bisa saat ini membiarkan Dong Haidai masuk? Ini memang masalahku. Aku tidak mengatur keamanan dengan baik. Mama, aku rasa Dong Haidai bisa masuk dan menghalangi. Pasti ada yang bekerja sama dengannya. Kamu rasa siapa yang bekerja sama dengannya? Lin Zifeng, ini pasti keberuntungan burukmu. Kita lihat saja nanti. Pasti akan ada hari di mana dia melamarku. Dia membuat keributan seperti ini. Kejadiannya mungkin akan semakin sulit dikendalikan. Masalah Gu Qianqian semakin membesar. Zifeng, cepat laporkan ke polisi.
Tidak bisa melapor ke polisi. Tidak bisa melapor ke polisi. Kenapa tidak bisa melapor ke polisi? Dia bersembunyi karena merasa bersalah. Kalau kita lapor polisi, dunia luar akan mengira bahwa grup Kang Hai kita mengalami kejadian serius. Sueli benar. Perusahaan tidak bisa lagi muncul berita negatif. Tapi aku sudah lapor polisi. Segera bebaskan orang itu. Lihat di internet, perusahaan Kang Hai sudah mengadakan konferensi pers. Sekarang seluruh jaringan mencari berita tentang Gu Xinxin. Bajingan. Gila, ini benar-benar merepotkan. Halo. Aku gak mau lagi kerja sama ini. Sekarang keributan sebesar ini. Aku tentu tidak bisa membiarkan diriku terjebak. Bisa saja lepaskan orang, tapi harus buat dia lihat kemampuan kami dulu. Apa maksud kemampuan itu? Gadis cantik dan populer seperti ini. Kalau kalian rela, ya biarkan dia pergi begitu saja. Iya, kita sudah berbuat begitu besar repotnya. Setidaknya kita buat teman kita senang dulu. Hahaha. Mau ngapain kamu? Tolong jangan sakiti aku. Aku berikan berapapun uangnya, aku beri. Gadis kecil seimut kamu aku juga tidak tega menyakiti. Hari ini biarkan aku menikmati. Ayo, ayo, ayo. Ah oh ah. Oh, hei. Kamu lapar? Iya, aku lapar sekali. Aku sudah 3 hari tidak makan. Mereka tidak memberimu makan? Mereka sangat baik padaku. Mau percaya atau tidak? Kalau tidak percaya, selesai sudah. Sekarang tidak panas lagi, cepat makan yuk. Terima kasih. Kian, selama ini aku nggak ada kabar darimu, aku selalu rindu. Rindu apa? Sudahlah, kalau aku ceritakan, kamu juga nggak akan percaya. Aku mikir, bagaimana jadinya jika aku lompat dari gedung. Potong pergelangan tangan untuk bunuh diri. Cepat makan. Aku sudah mulai menyelidiki urusanmu. Aku akan menyelidikinya bersamamu. Untuk sementara kamu tinggal di sini dulu. Baik, aku ikuti kata kamu. Shirley, aku akan membuatmu membayar atas semua yang telah kau lakukan hari ini. Aku bersumpah. Kian, aku tidak ingin kamu masuk ke dalam. Aku sudah bilang akan menyelidikinya bersamamu. Tapi di dalam sana banyak kenangan menyakitkanmu. Aku tidak ingin kamu mengingatnya lagi. Aku selalu merasa ada petunjuk di dalam sana. Jadi aku masuk. Lagi pula, kali ini kamu kan ada di sini. Baiklah. Kamu ingat sekarang? Saat aku berjuang melawan mereka. Sepertinya dia kehilangan ponsel. Xiao Liu, cepat cari bersama aku. Sudah ketemu. Aku sudah tahu akan ada petunjuk. Kamu bisa membukanya. Hanya satu nomor. Aku akan mencoba menelepon sekarang. Tidak bisa? Jangan sampai memberitahu dia.
Bantu aku cek nomor ini. Bisa ditemukan nggak? Ini satu-satunya bukti kita. Dengan bukti ini, kita bisa membongkar identitas Sherry, wanita licik ini. Sabar dulu, tunggu kabar selanjutnya. Nomor Liu Zong sudah ditemukan. Dari sebuah kafe yang menelepon. Bagaimana keadaan Gu Qianqian? Mari kita lihat. Dia menerima panggilan. Kami semua sangat khawatir. Tidak perlu khawatir, dia sudah beristirahat. Zifeng. Gu Qianqian tidak mengalami cedera apa-apa, kan? Kamu ingin dia mengalami apa? Aku cuma merasa dia di tangan penjahat selama berhari-hari. Apakah mungkin dia terkena apa-apa? Zifeng dan Shelly juga peduli pada Qianqian. Tentang Gu Qianqian, aku akan menyelidikinya sendiri, sampai hasilnya keluar. Dia tinggal di sini. Zifeng, kita semua sudah mengumumkan pertunangan. Kamu tinggal bersamanya. Pertunangan kita hanya sementara. Nanti setelah badai reda, aku akan mengumumkan pembatalan pertunangan. Mama, aku juga demi perusahaan. Zifeng. Zifeng, Ketua Liu sudah sadar. Shirley, aku akan membuatmu membayar untuk semua yang kau lakukan hari ini. Aku bersumpah. Nyonya Bos, apakah ada yang menggunakan telepon toko pada tanggal 23 jam 11? Terlalu banyak orang. Aku benar-benar tidak ingat. Tolong pikirkan dengan baik. Ini sangat penting bagi kita. Tidak, tidak bisa. Saya benar-benar tidak ingat. Kalau begitu, bisakah kami memeriksa rekaman CCTV di toko? Oh, bisa, bisa. Pergi cek dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan, berhenti. Kenapa cuma bayangan saja? Perbesar lagi, perbesar lagi. Perbesar lagi pun tidak berguna, hanya bayangan saja. Aduh. Kita coba pikirkan cara lain lagi. Zifeng. Kamu kenapa di sini? Aduh, kalau aku nggak ngawas, takutnya suamiku yang sudah bertunangan ini bisa direbut orang lain. Kamu tahu kondisi apa yang kita sebut sebagai pernikahan itu. Jangan pernah sebut lagi nanti. Zifeng, kita pergi. Mau pergi secepat ini? Bukankah kamu penasaran siapa yang aku temui di sini? Tapi itu berhubungan denganmu. Tahu, Sueli, aku tidak tertarik siapa yang kamu temui. Oh, Presiden Sue datang terlalu pagi, ya? Kamu tidak perlu bersikap aneh padaku. Aku datang untuk membicarakan kerjasama denganmu. Aku tidak akan bekerja sama dengan orang jahat sepertimu. Proyek pembangunan di desa Gujia, aku memikirkanmu. Mengenai apa yang kamu pikirkan? Kamu ingin mengembangkan desa Gujia. Maaf, itu tidak mungkin. Aku tidak tertarik dengan semua proyek yang berkaitan denganmu. Apa kamu juga tidak tertarik dengan uang? Ya, aku tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Mengerti? Sprite. Kalau aku tidak salah ingat, 90% logistik perusahaanmu masih kami yang sediakan. Sekarang aku bicara dengan Pak An. Mengganti perusahaan logistik kalian juga sangat mudah. Proyek Gujia Village. Kalau diserahkan ke tanganmu, hasilnya apa? Aku tidak tahu apa nasib Gujia Village. Tapi aku tahu apa yang akan terjadi pada perusahaan kalian. Dia masih bergantung di masa depan. Bercakap harus hati-hati ya. Lalu, kamu datang ke aku hari ini untuk apa? Aku bukan orang dari Gujia Village. Kamu sebaiknya cari ayah penjudi yang kamu kenal di desa Gujia. Gushu. Suruh dia membujuk para penduduk desa itu. Itu juga bisa jadi ide yang bagus. Terima kasih sudah mengingatkan. Qianqian, kamu tumbuh besar di sini. Iya, tapi tidak sepenuhnya benar. Di sini ada kenangan yang sangat indah bagiku. Tapi setelah Mama pergi, lalu apa yang terjadi? Ingin tahu? Iya. Kalau kamu selalu ingin tahu, itu harga lain. Harus tambah upah? Ya. Lagi mikir apa? Qianqian cepat cari pekerjaan. Aku tunjukin rahasia. Itu dihitung sebagai harga tambahan? Aku gali dan tunjukin gratis ke kamu. Ah, ketemu. Qianqian, ini apa? Waktu kecil, ayah sering berjudi dan berhutang. Setiap kali menang, dia selalu belikan aku beberapa permen. Setiap kali selalu meninggalkan satu.
Kian. Ayo pergi, bawa permenku, kita semangat bersama. Gadis kecil, angin apa membawamu ke sini? Sekarang cuma kita berdua. Jangan berakting lagi. Aku datang untuk memintamu membantu aku dengan sesuatu. Membantu. Itu tergantung apakah kamu bisa mengundangku atau tidak. Bantu aku menyelesaikan urusan ini. Uang yang kamu berikan cukup untuk seumur hidupmu. Aku tidak akan melakukan hal-hal seperti membunuh atau membakar. Lebih dari itu, aku tidak akan menyakiti Kian. Ini adalah surat permohonan warga desa yang setuju melepaskan tanah mereka. Yang harus kamu lakukan adalah berkeliling desa dari rumah ke rumah untuk menggerakkan warga menandatangani. Jika nanti pengadaan tanah RG berhasil, siapapun yang menandatangani petisi bisa mendapatkan 1 unit rumah dengan pemandangan laut. Ini tidak sulit. Kamu harus menepati janji. Berani bohong padaku, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Sang tua yang serakah dan tak pernah cukup. Akhirnya pasti akan hilang. Kamu lihat itu, kan? Tulisan ini bagus banget. Tanda tangan ini, ya, AJ adalah bos besar dari luar negeri. Nanti, rumah-rumah rusak ini, semua akan kami ganti dengan 1 unit rumah dengan pemandangan laut. Nanti tinggal nikmati hidup enak saja. Ayo tanda tangan, ini hal yang bagus, ayo tanda tangan. Hei. Nanti tempat ini akan semuanya dibongkar. Setelah dibongkar akan kami beri 1 unit rumah dengan pemandangan laut. Indah, kan? Hal yang bagus sekali. Xiao Li, kenapa kamu tidak memberitahuku? Grup Kang Hai juga akan mengembangkan desa Gu, ya? Paman Gu. Kalau begitu, kamu harus segera bertindak. Segera bertindak. Itu tergantung berapa banyak kamu menambahnya. Kalau proyek ini berhasil, kamu pasti dapat keuntungan. Kalau daging empuk ini direbut orang lain, kamu sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan. Baiklah, aku akan membantumu mengamankan proyek ini. Tapi, gadis pirang, jika kamu berani mempermainkanku, aku akan membuka semua rahasiamu. Setelah kontrak selesai ditandatangani, hari-hari baik di desa Gu akan segera tiba. Apa yang dipikirkan Gu Kian? Tersenyummu begitu bahagia. Zifeng, kenapa jalanmu tidak bersuara? Padahal itu kamu sendiri. Buyo, Kian. Aku datang cuma mau memberitahu kamu. Aku itu. Ada apa, Buyo? Aku, Buyo. Kalau kamu ada sesuatu, katakan saja langsung. Kamu. Bos Lin sudah sadar. Ada hal penting yang ingin dia beritahu kamu. Dia menyuruhmu segera pulang. Bagus sekali kamu datang. Kamu bilang pada kakek, aku akan pergi menemuinya segera. Zifeng, apakah kakek Lin sudah sadar? Ya? Setelah kami tanda tangan kontrak, kami akan pergi menemuinya. Dia juga bilang, ada hal penting yang ingin dia sampaikan kepada kami. Kian, hei, kalau begitu, kalian dulu saja pergi lihat Lingsong. Kami akan tanda tangan kontrak dulu. Nanti saja, Shui, kontrak kita tinggal tanda tangan saja. Kita. Tiba-tiba terpikir. Kalau saja semua ketentuan itu belum kita baca dengan jelas. Kalian pergi dulu saja. Kalau begitu, nanti kita kembali dan bahas soal kontraknya. Kalau begitu, tunggu kalian selesai berpikir, kita baru tanda tangan. Hei. Bibiyo. Kalimat ini sulit diucapkan, ya. Kakek. Kami sudah lama menyelidiki Shirley secara diam-diam. Sekarang kami sudah mengumpulkan sebagian bukti kejahatannya. Sebenarnya saya sudah sadar cukup lama. Lalu kenapa baru sekarang Anda memberitahuku? Saya pingsan. Karena Sherry sengaja menunda waktu untuk memberi saya obat. Perempuan kejam ini. Saya sudah menyewa detektif swasta untuk menyelidiki sekolah tempat Kian belajar. Dan menemukan mantan kepala sekolah serta wali kelasnya. Tentang latar belakang pendidikan ini. Memang benar seorang penipu. Mereka juga menyelidiki bukti kejahatan lain yang terkait dengan Shirley. Wanita ini sangat jahat. Dia terlibat dalam penculikan Gu Kian. Saya sudah mengumpulkan bukti. Saya siap untuk membongkarnya. Shirley dan Kian. Sejak kecil, dari SD sampai SMA,
Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Hubungan mereka berdua sangat baik. Jadi dia sangat memahami latar belakang Qian. Oleh karena itu dia memberikan segalanya. Sueli punya niat jahat. Kita tunggu dulu tanpa bertindak, sampai semua bukti terkumpul. Baru kita biarkan dia memperlihatkan kesalahannya sendiri. Aku akan mencari pengacara terbaik. Hanya bukti terbaik yang bisa membuat kasus berdarah tak bisa kabur. Kapan Anda berencana memberitahu Pak An? Sekarang tidak boleh terburu-buru. Pak An baru saja mengakui putrinya. Tunggu sampai semua penyelidikan selesai baru ambil keputusan. Panggil Qian masuk. Baik, kakek. Kakek Tian, uang. Ada sesuatu tentang uang. Aku ingin bicara denganmu dan Zifeng. Hari aku pingsan, aku melihat foto kamu jatuh di depan tempat tidurku. Aku tahu kamu adalah putri kandung Yuanhua. Selama bertahun-tahun, aku dan Yuanhua terus mencarimu. Surga tidak akan mengecewakan orang yang tekun. Aku akhirnya menemukanmu. Foto itu seharusnya milik Sueli, diambil saat kamu pingsan. Sampai pura-pura jadi Qian mengaku sebagai Ibu An. Qian, kamu buat dia merasa tertindas. Saya dan Zifeng pasti akan membela hakmu. Kadang-kadang aku tak bisa berhenti berpikir. Apakah hidupku memang semuanya palsu? Foto yang aku simpan sejak kecil. Surat tes DNA antara aku dan ibu. Ayah yang selama ini aku andalkan. Dalam sekejap berubah menjadi masalah pendidikan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hidupku selalu buruk. Dikejar utang oleh kreditur. Dihina oleh netizen. Dibully oleh rekan kerja. Ditinggalkan oleh ayah. Aku lelah. Aku juga tidak ingin bertengkar lagi. Kakak. Kamu tidak pernah perlu meragukan dirimu sendiri. Qian benar-benar anak yang baik. Jangan takut, kakek akan membantumu. Kalau begitu, masalah ini sudah selesai. Kenapa kamu di sini? Oh, akhirnya kalian kembali. Buyo, apa yang terjadi? Jangan buat Buyo sulit. Hanya 1 jam yang lalu. Proyek di Desa Gujia sudah tidak terkait dengan kalian lagi. Ini adalah kepala pengembang proyek Desa Gujia dari grup RG, Ye King. Kita RPG datang untuk menandatangani dengan Desa Hu, kan? Sudahlah. Bagaimana bisa begini? Shirley, kamu terlalu licik. Desa Gu itu bukan desa link kalian, bodoh. Kalian bisa mengembangkan, kenapa kita 2J tidak boleh mengembangkan? Shirley, mengapa Anda ingin memukul saya? Nen Lam Saun Hiu Li VHCH. HP NGKE Songri, Chong Teneniri. Yila LN Cui Chung Anteatemen. Noigi TH. Noigi. Adik, kamu sedang apa? Adik, bukankah kamu bilang kalau tanda tangan surat cinta bisa ditukar dengan 1 unit apartemen dengan pemandangan laut? Aku sudah bilang ke mereka tapi mereka tidak percaya. Mereka bilang aku menipu mereka. Nak, kamu harus bantu aku. Jelaskan dengan jelas ya. Ini nggak bohong, kan? Sherry, ini sebenarnya apa? Kapan grup RD pernah menjanjikan rumah dengan pemandangan laut? Pak Ye, saya tidak pernah menjanjikan rumah dengan pemandangan laut. Penduduk desa ini semua bicara sembarangan. Kamu, ayah, kamu bicara apa sembarangan? Tentang rumah dengan pemandangan laut, itu dulu yang saya rencanakan. Awalnya aku bilang sama ayah, ada sebuah proyek pengembangan yang menguntungkan desa Kuojia. Tapi aku sendiri tidak punya apartemen pemandangan laut di Chengdong. Kamu, brengsek, ayah, kamu. Aku melakukan semua ini agar bisa membantu kamu melunasi hutang judi. Apakah begitu? Benarkah kamu ingin kreditur memotong 1 lenganmu? Sueli kamu, kondisi ini kamu tangani dengan baik. Saya akan pergi ke kantor pusat untuk melaporkan. Tuan Ye. Saudara, jangan pergi ya. Saudara, pulanglah. Kamu ini orang tidak bisa dipercaya. Fitnah saya bilang rumah laut itu saya yang bohong. Membuat saya didorong oleh warga desa sepanjang jalan. Bicaralah pelan-pelan. Apakah kamu
masih mau ambil uang dari saya untuk bayar hutang? Kamu sudah manfaatin saya, lalu mau memalingkan muka begitu saja. Mau pakai nenek moyang saya untuk menekan saya? Percaya tidak, saya akan lawan mati-matian sama kamu. Tumpahkan semua urusan kotormu ke sini. Sekarang kamu masih punya keberanian untuk bersaing denganku. Aku akan beritahu An Xiaohua, kamu sama sekali bukan Wen-Wen. Kamu hanyalah pencuri kecil yang hina. Kamu pikir An Yuanhua masih mau bertemu kamu? Di matanya, kamu hanyalah sampah. Cari Gu Qianqian saja. Iya, benar, aku masih punya Kiki. Dia adalah putriku. Kamu pikir putrimu masih akan peduli padamu? Dia malah berharap kamu mati. Kamu ini wanita kejam. Aku perempuan jahat. Orang bilang harimau pun tak memakan anaknya. Kalau kamu mengkhianati anakmu, bukankah itu lebih buruk dari binatang? Diam saja di desa Gu seperti orang baik-baik. Kalau aku sedang baik hati, aku masih beri kamu nasi makan. Omong kosong, kamu brengsek. Panggil orang. Cepat panggil orang. Ah, anakmu. Sprite ah. Sprite. Bibi, ada dokumen penting ini. Perlu Anda lihat sendiri. Ini apa? Laporan E6. Ini Han. Kami selalu menyelidiki Shirley secara diam-diam. Semua ini adalah penipuan yang dia rencanakan dengan sangat matang. Qian. Iya, Tante. Qian adalah putri kandung Anda. Qian. Ibu. Shirley menyuap ayah dan petugas tes DNA. Itu salahku. Aku tertipu oleh orang jahat. Anak, kamu telah menderita. Aku tahu akan ada hari kebenaran terungkap. Walaupun kamu dan aku tidak bertemu. Tapi melihatmu, aku jadi punya keberanian menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya aku terus tinggal di grup Kang Hai. Ingin terus berada di sisimu. Melihatmu, aku merasa tenang. Ini salah ayah. Mereka yang menyakitimu pasti harus membayar harga. Bibi, ini semua bukti tentang kejahatan Sueli yang aku kumpulkan. Merusak kebun stroberi, menggantikan MU Qian, menculik dan merusak rencana pembangunan desa MU. Semua ini direncanakan oleh Sueli. Dengan sengaja. Tuan An, kita harus menegakkan hukum untuk menghukumnya. Polisi segera datang. Baik. Siapa itu? Siang-siang juga tidak tenang. Terus saja mengganggu aku yang sedang santai. Tadi jelas ada yang mengetuk pintu. Kalau mau salahkan, salahkan anak perempuanmu. Dia yang sengaja menyulitkanku. Kalau mau ayahmu tetap hidup, jangan bawa siapapun datang mencariku. Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Kamu tidak apa-apa, baik. Pergi mati saja, Gu Qian. Ayah. Shirley, kamu. Berani-beraninya membawa polisi ke sini. Pukuli dia. Ayah. Kamu tidak apa-apa, kan, Ayah? Aku sekarang tidak kuat lagi. Ayah, kamu pasti baik-baik saja. Kamu pasti baik-baik saja. Awalnya aku juga bahagia atas kelahiranmu. Tapi aku tak bisa menahan nafsuku sendiri.
berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Kian, maaf ya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tidak menyalahkan ayahmu. Hal terakhir yang aku sesali seumur hidupku adalah melindungimu dari pukulan itu. Pengkhianat, selama ini kamu membuatmu menderita. Cinta dari mama untukmu terlalu sedikit. Menantu, ayahmu terlalu jahat. Dia juga tidak pantas memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirimu. Ayah, aku beri kamu kesempatan, aku beri kamu kesempatan. Jangan pernah meninggalkan aku lagi. Mantan pacarku, aku sedih. Aku paling suka menggandeng tanganmu. Ah. Fuk. Fuk. Aku tahu. Dia bukan seorang ayah yang layak. Kian. Aku tahu ini adalah pukulan besar bagimu. Tapi kita tidak bisa terus terjebak di masa lalu. Ya, kita tidak bisa lagi tinggal di masa lalu. Dia sudah pergi. Dulu aku bahkan membencinya. Bahkan bilang aku benci dia, tapi aku mengerti perasaanmu. Nanti aku akan merawatmu dengan baik. Biarkan aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Mengapa aku tidak bisa memiliki cinta ayah dan ibu sekaligus? Anak, mari kita bersama-sama melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu. Ibu, aku rindu dia. Anak, ibu baik-baik saja. Anak, ibu ada di sini. Kian, aku tahu masa-masa ini pasti sangat sulit bagimu. Segala sesuatu di masa lalu. Segala sesuatu di masa lalu sangat rumit. Ibu, terima kasih. Halo. Ini harapan agar kamu bisa membawa cinta semua orang untukmu. Untuk hidup dengan kuat dan optimis seperti dulu. Harapan, dia bisa menjadi kenangan indah dalam hidupmu. Kita perlahan menyesuaikan diri dengan hidup baru ini. Menjalani setiap hari bersama-sama ke depannya. Oke. Dulu waktu kecil, tempat ini masih sangat kumuh. Ayah dan ibu selalu mengajakku melewati jalan ini menuju taman kecil. Kian. Waktu itu ayah belum berhutang sebanyak itu. Keluarga kami masih cukup bahagia. Kian sebenarnya. Nanti aku. Ayah berhutang banyak. Keluarga kami pun akhirnya terpisah. Waktu itu aku pergi sekolah sendirian. Suatu hari banyak orang datang menagih hutang. Waktu itu aku bahkan tidak berani pulang ke rumah. Kian, kamu sudah kembali ke sisi bibi. Nanti tidak akan ada lagi yang datang mencarimu. Masih akan ada banyak orang yang peduli padamu. Banyak orang yang mencintaimu. Terima kasih, Miss Feng. Terima kasih sudah menemaniku. Ada apa? Aku tidak menyangka kamu tetap cantik meskipun sedang tidak bahagia.
Semoga kita semua terus berusaha lebih baik. Tahun ini kami mencapai rekor baru. Rapat selesai. Kian, tunggu dulu. Ada apa? Bibi bilang ada yang ingin dia katakan pada kita. Suruh kita menunggunya di ruang rapat. Aduh, aku datang benar-benar tidak pada waktu yang tepat. Aku tidak melihat apa-apa. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Kakek, kenapa kau datang? Kami memang tidak melakukan apa-apa. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Begitu ramai. Apakah kalian sudah tahu kabar baikku? Sebenarnya bibik itu apa? Mungkin kalian belum tahu. Ahahaha. Proyek Desa Gujia kita kembali ada harapan. Benarkah? Tentu saja benar. 1 jam yang lalu, grup RJA mengusulkan untuk mengembangkan proyek Desa Gujia bersama grup Kang Hai kita. Luar biasa. Ya. Baik, sudah tahu, MA. Lihat saja. Kian. Sebenarnya aku tidak pernah berpikir. Suatu hari nanti aku akan takut menghadapi kamu. Tak berani mengungkapkan perasaan secara langsung. Kian, jangan bicara dulu. Dengarkan aku. Sebelum bertemu denganmu, aku pernah membayangkan pasangan hidupku. Dia pasti seorang yang lembut dan perhatian, orang yang sejiwa dengan aku. Tapi setelah bertemu kamu, aku sadar semuanya berubah. Aku ingin selalu melihatmu. Ingin melihat senyummu. Ingin bertengkar denganmu. Awalnya aku pikir itu keinginan menang. Sampai kamu diculik, saya baru sadar bahwa kekhawatiran saya menyakiti diri sendiri. Ada perasaan yang bahkan saya sendiri takut mengakuinya. Meskipun bersama kamu, saya terasa menjadi lebih kekanak-kanakan, tapi saya ingin. Ini adalah diri saya yang paling nyata. Gu Kian, kamu balik dulu. Kian, saya pikir-pikir lagi. Mengungkapkan perasaan sebaiknya dilakukan secara langsung. Gu Kian, aku suka kamu. Kamu mau terus kekanak-kanakan bersamaku? Tentu. Kian, aku pulang. Haidai, bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku Haidai Timur. Sakti, kan? Haidai, kamu kemana saja beberapa hari ini? Kenapa kamu sama sekali tidak ada kabar? Aduh, jangan dibahas. Sejak terakhir kali aku bawa orang berantem, si brengsek itu adalah adikku. Dia marah besar dan langsung mengirimku ke Afrika. Aku baru saja kembali kemarin, kan? Aduh, Kak Kian, aku kangen banget kamu. Hei. Lagi ngapain? Hei, kamu mau tinggalkan aku di sini? Hampir saja kena tabrak mobil. Oh, kalian berdua lagi ngobrolin apa? Tentu saja soal hal penting dalam hidup. Hal penting dalam hidup. No wonder kamu selalu nggak pulang. Aku sendiri di rumah, sulit tidur sendiri. Jangan usil, kami sedang membicarakan hal penting. Berhenti dulu, kalian berdua. Jangan pamer cinta di grup single saya. Baiklah, aku panggil kamu ke sini. Aku cuma ingin kamu lihat kami pamer cinta. Itu kami yang panggil dong Haida ke sini. Ya, tebak apa? Dengan rekomendasi dari Direktur Lin yang sangat kuat, saya berhasil mendapatkan proyek film dan televisi senilai 3 miliar. Direktur Lin bersama saya, berunding lama tentang kota film dan televisi timur. Mengundang proyek pengembangan Desa Gujia. Baru kali ini saya kembali, benarkah? Tentu saja benar. Sekarang aku adalah manajer terkenal di kota film rumput laut. Hebat sekali, kita bisa membangun Desa Gujia bersama. Apa kabar, Pak Lin? Cemburu ya? Apakah aku tipe orang seperti itu? Aku cuma berpikir bahwa perubahan di Desa Gujia ini sangat besar selama beberapa tahun terakhir. Memang, Desa Gujia semakin membaik. Pak Lin, hari ini Anda bilang ingin bertemu tamu penting.
Siapa sebenarnya dia? Penanggung jawab proyek Kota Film Timur. Nah, kamu lihat aku hari ini pakai apa? Apakah formal atau tidak? Dongha, kita pergi bicara kerjasama, bukan untuk perjodohan. Aduh, ini harus lebih resmi dong. Ibu Lin kian-kian, lama tidak bertemu. Ye King, dia sebelumnya sudah bicara soal proyek desa Gu bersama Shirley. Sekarang mau datang lagi untuk apa? Kamu Ye King kan? Iya, Ibu Lin, bukankah kita sudah sepakat pagi ini? Saya akan datang ke kafe di desa Gu untuk bertemu? Apa? Kalian berdua sudah membuat janji? Iya, jam 10 pagi, di kafe desa Gu. Zifeng, ini ada apa? Kamu adalah Anji itu, kan? Penanggung jawab proyek Kota Film Timur. Iya. Jing minta aku buatkan 2 cangkir latte. Kai suka minum latte rumput laut. Apa kamu tidak punya sesuatu yang harus aku beritahu? Tidak ada. Donghai, rumput laut. Kamu belakangan ini seperti merak yang menampilkan bulu. Begitu memperhatikan penampilan, translator. Benarkah? Hahaha. Kapan kamu jadi begitu antusias sebelumnya? Sekarang malah belajar bikin latte? Aku ini demi mengurangi beban kedai kopi, kan? Kamu bermasalah, ya? Iya, benar. Kenapa selalu muncul di pikiranku? Apakah aku benar-benar sakit? Apakah aku sakit? Ah, Ye King. Ye King, Ye King, Ye King. Kamu baik-baik saja, Ye King? Aku baik-baik saja. Hanya gelasnya jatuh. Lihat apakah ada yang terluka. Segera tangani Ye King dengan rumput laut. Tidak bisa? Itu harus ke rumah sakit. Ayo ke rumah sakit. Aku bilang tidak apa-apa. UPS. Aku cuma takut melukai orang di kedai kopi kita, agar tidak mempengaruhi reputasi kedai kopi kita. Itu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Kalau butuh bantuan, panggil aku ya. Rumput laut. Aku dengar detak jantungmu. Detak jantung. Aku memang. Bunyi sebising ini. Sepertinya aku benar-benar sakit. Benar sekali, grup RG adalah grup induk Oriental Film City. Saya adalah kepala umum proyek pengembangan desa Gujia bekerja sama dengan grup Kang Hai. Pada saat itu, masih merupakan orang yang bertanggung jawab di RG mengenai kejadian Sherry menipu warga desa untuk menandatangani kontrak. Apakah kamu terlibat? Tindakan Kian Sprite tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Semua ini adalah tindakan pribadinya. Grup RG sangat tulus bekerja sama dengan grup Kang Hai. Hari ini saya sengaja datang untuk berbicara tentang metode kerjasama dengan Bapak Lin, ya? Saya memang mengatur pertemuan hari ini dengan Kepala Proyek Kota Film dan Televisi Timur. Tapi saya tidak tahu. Itu kamu? Ye King. Lingkungan ini sangat indah. Bapak Lin, kita harus melindungi ciri khas asli desa ini. Kau memang punya pandangan yang tajam. Ya, kami di pesisir utara Tiongkok memiliki ciri khas pedesaan rumah tradisional yang harus dipertahankan. Kian. Jadi, kamu setuju untuk bekerja sama dengan Ye King dalam proyek ini? Semua orang yang membawa cinta dan ketulusan untuk membangun desa Gujia akan aku sambut. Saya juga menyambutnya. Bro Chai, kamu yakin di luar sudah tidak ada orang? Tenang saja. Di pintu sudah dipasang pemberitahuan pemadaman listrik. Hari ini tidak akan ada yang datang. Tapi aku masih sangat gugup. Dong Haidai, kemana perasaan sombong dan angkuhmu biasanya? Kenapa jadi ciut saat mau menyatakan cinta? Aku jadi gugup setiap kali melihat dia. Jangan gugup. Minum sedikit alkohol. Aku sudah minum banyak alkohol. Aku tetap saja gugup. Hari ini aku pulang lebih awal dari dinas untuk memberi kejutan pada Kian. Lalu bagaimana ini? Bagaimana kalau begini? Kamu bantu aku berlatih. Baiklah. Aneh. Kenapa meskipun jelas sedang buka, tidak ada orang? Sebenarnya aku sudah suka kamu sejak lama. Apa yang kamu suka dariku? Aku sangat suka waktu kita membuat kopi bersama. Sangat menyenangkan, sangat indah. Hanya saat membuat kopi saja aku merasa bahagia. Oh tidak, bukan begitu. Bukan hanya saat membuat kopi saja. Selama kamu ada di sampingku, aku selalu merasa sangat bahagia. Apakah kamu serius? Ini bukan hanya perasaan sesaat. Tentu saja aku serius. Saya tidak tahan menanggung cedera Anda. Saya tidak tahan menderita. Aku mencintaimu. Baik, aku setuju padamu.
Kian, Zifeng ini. Apakah Zifeng salah paham? Salah paham. Aku melihat dan mendengar dengan mata dan telinga sendiri. Apalagi yang aku butuhkan. Aku benar-benar tidak menyangka. Tidak menyangka kamu adalah orang yang tidak tetap pendirian. Di mata kamu, aku seperti ini orangnya? Lalu menurut kalian, aku seperti apa? Aku hanyalah orang bodoh yang diambil alih oleh pihak ketiga. Fu Kian. Tentang urusanmu, aku tidak akan ikut campur lagi. Semoga kamu dan Dong Haidai berbahagia selamanya. Karena Dong Haidai tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan pada Ye King, dia datang ke aku untuk berlatih. Kami juga membawa beberapa alat musik. Lin Zifeng. Jika di antara kita saja tidak ada kepercayaan sebesar ini, lebih baik kita tidak bersama saja. Lima tahun yang lalu. Bukankah kamu bilang suka aku? Semua perasaan suka itu palsu. Hanya penipu besar saja. Xiao Wang, tadi kamu datang? Aku menelepon dia banyak kali, tapi dia tidak angkat. Mbak King. Kobayashi sedang minum sendirian. Entah siapa yang membuatnya marah, lihat. Jangan minum. Aku sudah telepon kamu berkali-kali, kenapa tidak angkat? Kamu tahu. Aku tahu. Sudah mengaku. Lin Zifeng, kamu salah paham. Kak Kian, Bos Lin, kita hari ini mau bahas kerja sama proyek. Kenapa dia nggak ada? Jangan pedulikan dia. Ini semua aku seleksi semalam sampai malam. 10 rumah dengan informasi lengkap. Sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan film kita. Silakan diperiksa. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kian, lagi begadang lagi ya? Wajahmu tampak sangat tidak sehat. Aku sudah bilang kan, proyek ini serahkan ke Kak Kian. Itu berarti sudah diasuransikan. Tidak masalah. Hei, jangan rebut kontrak. Hari ini ada 2 kontrak yang perlu ditandatangani. 1 untuk sewa dan pembangunan, 10 set halaman dan adegan. 1 lagi untuk kerja sama pembangunan parkir dan gedung latihan. Baiklah, saya sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan semua penduduk desa. Mereka pasti akan sangat senang melihat kontrak itu. Jika tidak ada keberatan terhadap ketentuan kontrak, mari kita tanda tangani semua. Tim teknis kami akan tiba di lokasi besok. Hai. Baiklah, mari kita bekerja sama dengan sepenuh hati, membangun desa bersama. Kita, Kian, sekarang sudah menjadi karyawan kantor profesional. Negosiasi, pengurusan kantor, semua itu mudah saja. Zaman sudah berbeda sekarang. Sekarang tidak ada yang membantu saya. Saya harus mengerjakannya sendiri. Tapi kamu punya Pak Lin. Mana mungkin tidak ada yang membantu kamu? Hanya diri sendiri yang tahu kesulitannya. Untungnya aku punya hati yang kuat. Tidak apa-apa, kami semua bisa membantumu. Kalian berdua benar-benar semakin kompas saja. Sepertinya hubungan kalian semakin hangat. Milikku. Beri aku sedikit waktu lagi untuk berpikir. Sepertinya aku belum siap. Karena cinta. Haidai, kamu bisa menjadi menantu yang tinggal di rumah istri saja. Aku tidak mau jadi menantu masuk rumah. Aku sudah ada yang spesial di hati. Cuma bercanda. Pasar jodoh di desa Kuo sudah tidak cocok untukmu lagi. Tidak cocok. Semua pria dan wanita usia menikah di desa Kuo sekarang adalah generasi 2000-an. Kalian berdua coba hitung. Apakah kalian sudah kedaluarsa? Aku mengerti.
Jika Ye King sudah tidak populer lagi, dia tidak perlu menikah dengan pemuda dari desa Gujia. Dong Hai, kamu sekarang senang karena apa? Itu Lin Zifeng usianya sudah lewat masa kejayaannya. Bukankah dia juga sudah menemukan Qian? Lin Zifeng itu kasus yang berbeda. Ye Xing, kamu kan generasi 90-an. Kamu harus cari seseorang. Cari apa? Cari seseorang yang baik untukmu. Iya, benar. Harus cari seseorang yang sehangat Lin Zifeng terhadap Qian. Dia sekarang sudah tidak terkenal lagi. Aku tidak mau membicarakannya. Ayo, Qian, jangan marah-marah dong. Hei, bagaimana kalau begini? Aku pergi bicara baik-baik dengan Zifeng. Bagaimana? Qian, sebenarnya Qian. Aku ingin bilang padamu bahwa aku... De. Pak Lin benar-benar menjaga Qian dengan sepenuh hati. Jangan sebut dia lagi. Kita sekarang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Masing-masing berjalan di jalannya sendiri. Kalian berdua kenapa? Apa yang terjadi? Hari itu dia melihat kamu dan aku sedang batuk-batuk. Batuk-batuk. Latihan bicara di kafe. Latihan bicara sambil mengumpulkan rumput laut. Iya, latihan bagaimana berbicara dengan warga desa tentang kerja sama proyek. Lain-lain, Lin Zifeng salah paham apa? Dia salah paham. Salah paham tentang kita. Kami telah merampas hak warga desa. Oh, desa Gujia. Pengembang yang peduli seperti kalian untuk warga desa. Benar-benar beruntung. Iya, Qian Ge. Di sini kalian masih bisa pindah KTP. Saya mau daftar jadi penduduk. Saya juga ingin jadi warga desa sini. Pindah KTP tidak bisa. Tapi saya bisa kenalkan kamu dengan seorang warga desa. Di sini 3 tahun lalu sudah tidak menerima pindah KTP. Tapi masih ada cara lain. Cara apa? Ye King, kamu bisa menikahi pemuda dari desa Gujia. Berhenti. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kan bukan kamu yang menikah. Apa yang tidak kamu setujui? Qian, aku rasa ini cara yang bagus. Gela Ogong, kamu, katakanlah. UPS. Jinzong, belakangan ini kamu dan Qian gak apa kabar? Semua salah kamu juga. Ngapain sih cuma berciuman sama pacar gue? Qian sekarang gak mau ngomong sama gue lagi. Ini juga gak bisa disalahkan gue. Baiklah, ini pertama kalinya aku jujur sama cewek. Jadi gak banyak pengalaman. Kupikir untuk latihan sama Kak Qian. Siapa sangka kamu malah melihatnya. Tapi kamu juga begitu. Kamu tahu Kak Qian dari kecil kurang kasih sayang. Tapi kamu bilang tidak peduli. Bukankah itu jelas menyakitinya? Kalau begitu, kamu bilang aku harus bagaimana? Cepat berikan aku ide. Aku masih perlu kasih saran apalagi buatmu. Ken cuma orang yang ceroboh dan santai saja. Kalau saja kamu bisa menundukkan muka dan minta maaf padanya. Bukankah kamu sudah berdamai duluan? Aku akan coba lagi. Qian. Qian, kau apa kabar? Tak apa-apa. Hampir terasa sakit perut. Kenapa sampai begini sakitnya? Aku antar ke rumah sakit saja. Tak usah peduli, pergi saja. Tapi kamu pergi ya. Jangan ganggu aku. Qian, kamu bangun. Aku sudah buatkan air gula merah dan obat pereda nyeri. Orang-orang bilang aku sudah cocok 100 tahun dengan orang lain. Kenapa masih datang mencariku? Itu cuma omong kosong waktu aku mabuk. Omong kosong. Bukankah kamu bilang kamu tidak peduli padaku? Kamu tahu aku bukan maksud itu. Kalau begitu maksudmu apa? Sebenarnya aku ingin pulang lebih awal untuk memberi kejutan padamu. Tapi aku melihat kamu menguntit Haidai. Aku minta maaf karena tidak memahami fakta dengan jelas. Aku tidak keberatan kamu salah paham tentangku. Tapi kamu bilang aku pelin-pelan. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati kita berdua. Qian, sebenarnya aku selalu menjadi orang yang sangat mandiri.
Aku merindukan cintamu. Tapi aku khawatir kamu akan menarik cinta itu kembali. Aku cemburu kamu dan aku masih seperti ini. Aku takut kamu melihat betapa kosongnya diriku yang sebenarnya. Kamu mengabaikan masalah yang sebenarnya lebih kamu butuhkan untuk diselesaikan daripada aku. Kang Qian, aku datang. Hai Dai, akhirnya kamu datang ke kafe. Bagaimana? Ada kemajuan? Aduh, Qian Ge, aku cuma latihan sekali. Tak berani bertindak gegabah. Apa urusan itu? Baiklah. Palin, kenapa akhir-akhir ini kamu juga hilang? Aduh, aku agak tidak enak badan. Oh, Pak Lin, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Dia nggak apa-apa, cuma makan terlalu banyak bumbu. Makan obat yang salah. Rumput laut itu bukan mau bicara sama kamu dulu. Kamu? Gu Tinsin. Kamu mengkhianatiku. Apa katanya? Kamu sebenarnya main teka-teki apa? Tidak ada apa-apa. Kelp, ada yang ingin disampaikan lebih awal? Ya, Kelp, kami dukung kamu. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Kamu. Ye King. Melalui beberapa hari ini bergaul. Aku ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku suka padamu. Lihatlah, kamu sampai mengucapkan kata-kataku. Tak disangka kita berpikir sama. Kita benar-benar sangat cocok. Kamu benar-benar menyukaiku, ya? Kakek, aku datang, kakek. Aku merindukanmu. Kalau kangen, bilang saja. Kalau bukan karena aku sering nelpon, kamu gak akan pulang. Sejak tiap hari di rumah, aku jadi setiap hari kesal sama kakek. Aku benar-benar kangen kamu. Kian-Kian sudah pulang. Ibu, kamu juga datang. Aku yang menyuruh mereka datang bersama. Kian-Kian, kamu sekarang kok lebih sibuk daripada ibumu. Pulang cuma buat makan di akhir pekan, malah telat. Kakek, kau nggak tahu. Dia sekarang benar-benar sudah berbeda. Jadi pemimpin pembangunan desa baru. Zifeng, kenapa kamu ngomongnya makin sini sih? Kakek sekarang sudah mengganti nama. Namanya jadi Tevenren. Aku sekarang sangat sibuk. Semua ini karena dia. Cukuplah, kamu. Jangan manfaatkan kesempatan lalu sombong. Kalian tidak tahu betapa sibuknya dia sekarang. Seharusnya jangan panggil dia Gu Kian-Kian lagi. Seharusnya diganti nama jadi Pak Gu. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Zifeng, bantu aku antar makanan. Kian-Kian, cepat cuci tangan. Zifeng, kapan ayah bisa peluk cucu lagi? Ayah? Hahaha. Pertama-tama, saya secara resmi menghormati Tuan Lin Zifeng. Saya tidak berani menolak lagi. Kakek. Ibu. Zifeng membawa sebuah bisnis besar ke desa Gugu. Jangan terus membuat penasaran. Cepat ceritakan bisnis besar apa yang dibawanya. Iya, ceritakan bagaimana Zifeng membantumu. Sekarang dia sangat bahagia. Aku mau makan dulu. Pelan-pelan sedikit. Coba rasakan ayam sayap buatanku. Ayam sayap ini benar-benar enak. Aku sudah seharian gak makan, terlalu sibuk. Lihat cara dia makan. Kian-Kian sekarang sibuk banget. Seperti dewa. Seharian tidak menyentuh dunia manusia. Jangan cuma makan daging, minum semangkuk sup. Ini sengaja aku suruh Xiao Wang rebuskan. Supnya direbus selama 8 jam penuh. Ayo, tambah sedikit sayur. Kenapa sampai sibuk banget sih? Kerja seberat apapun. Jangan lupa makan juga, ya. Kakek nenek. Sejak ada Kian-Kian, kalian gak peduli lagi sama aku. Hehe. Kin hilang lalu ditemukan kembali. Tentu saja kami harus lebih memanjakannya. Kakek dan ibu, dengan bantuan ZFNG. Kami membawa proyek besar senilai 3 miliar ke desa Gi. 3 miliar, betul. 3 miliar, kami di desa Gi. Tertarik oleh sebuah grup perusahaan perfilman. Mereka akan menginvestasikan 3 miliar untuk membangun proyek kota film. Bagus sekali. Proyek ini bisa membawa perkembangan yang lebih besar. Dan berkelanjutan untuk seluruh desa. Mari kita doakan para pemuda semakin sukses. Baik, bersulang. Ayo, bersulang.
Apa yang sedang dilakukan penyiar baru? Kreasi. Kreasi apa yang kau buat? Mendapatkan cinta dan kehangatan. Tuan muda, Direktur Dong dan Direktur Ye datang. Cepat, biarkan mereka masuk. Zifeng pulang dari bulan madu. Cepat duduk. Bagaimana kehidupan setelah menikah? Sangat bahagia sekali. Kami berdua benar-benar menikmati dunia berdua. Apa yang terjadi dengan Ye King? Tidak apa-apa. Hanya saja akhir-akhir ini sering merasa agak tidak enak badan. Ye King, kamu jangan-jangan. Tidak mungkin, kan? Bagaimana kabar Ye King? Sekarang dia akan menjadi ayah. Dia akan menjadi ayahnya. Feng, kamu senang apa? Aku cuma ingin memotivasi diriku sendiri. Hari ini aku juga ingin menjadi ayah. Zifeng, kenapa datang begitu pagi? Aku datang buatkan kopi buatmu. Presiden Lin, sibuk sekali. Bagaimana kamu membuatkan aku kopi? Aku sudah jadi milikmu sepenuhnya. Hati juga tentu milikmu. Lin Zifeng, jangan sembarangan bicara. Cepat cicipi. Apakah rasanya enak? Sangat tidak enak. Ya. Lumayan banget. Kalau begitu, bisa nggak kamu buatkan aku kopi setiap hari? Kalau begitu, aku akan mengikatmu dengan kopi. Jangan coba kabur, ya. Aku nggak mau kabur, kok. Cuma sedikit lapar aja. Ayo kita makan, yuk. Sebelum makan, iris sayur dulu. Ah. Jangan naik sepeda terlalu cepat. Kian-Kian, hari ini kamu merasa senang? Senang banget. Ini semua hal yang paling aku suka lakukan saat kecil. Zifeng, terima kasih ya. Kalau begitu, aku nanti, semua hal yang ingin kamu lakukan saat kecil. Akan kubawa kamu melakukannya. Baiklah. Besok aku ajak kamu ke suatu tempat. Apa tempatnya? Rahasia. Sangat misterius. Kamu gak akan mau melamar aku, kan? Udah bilang rahasia. Kalau begitu, baiklah. Deng 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 deng. Ini apa ya? Ubi ya? Kamu bukan yang paling suka makan ubi. Dari mana kamu dapat ubi itu? Jangan-jangan mencuri ya? Apa sih? Nenek di desa yang memberikannya tuh. Ayo, aku bawa kamu ke tempat panggang ubi. Ubi yang kamu panggang bisa dimakan? Tentu saja bisa. Ayo. Wanginya enak sekali. Zifeng, tentu saja. Itu kan keahlianku. Cepat coba. Gimana? Enak nggak? Manis banget. Tak ada manis darimu. Hati-hati,
Panas, makan perlahan. Zifeng, boleh nggak kamu panggangkan ubi manis untukku seumur hidup? Makan lagi dong. Pelan-pelan, jelas. Kian, apakah kamu memanggil kami karena ada hal penting? Begini ceritanya, hari ini aku mau memberitahu kalian kabar baik. Kabar baik apa? Jangan-jangan Lin Zifeng mau jadi ayah ya? Kian, kamu bukan ibunya kan? Jangan salah paham. Ini naskah yang aku tulis dengan tekun beberapa waktu lalu. Ayo mulai syuting. Benar-benar, Kian, kamu hebat banget. Ini semua berkat dukungan Zifeng. Ini adalah versi akhir yang saya pegang sekarang. Segera akan menandatangani kontrak. Kamu belum memberitahu semua orang. Judul skenario kamu apa? Judul drama ini adalah Dia yang Berbahaya.